Kaget. Kalian tahu nggak bahwasanya di negara Indonesia ini pendapatan terbesarnya itu berasal dari pajak loh. Ada sekitar 80% pendapatan di negara ini disumbangkan oleh pajak. Lalu setelah mendapati fakta ini, kalian pasti bertanya-tanya, apakah semua elemen di negara ini dikenai dan menjadi target pajak sehingga pendapatan pajak menjadi yang tertinggi? Ini menarik. Mari kita bahas. Selama beberapa menit ke depan bersama aku, Anissa Ismia Rohman, akan membahas mengenai subjek pajak dan objek pajak agar kita semakin paham mengenai perpajakan. Jadi, tonton sampai akhir ya. Oke teman-teman, sebelum kita semakin jauh mengetahui apa saja subjek pajak dan apa saja objek pajak, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian subjek pajak dan objek pajak menurut Kaidah Bahasa Indonesia. Menurut Kaidah Bahasa Indonesia, subjek pajak merujuk pada orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan objek pajak sendiri merupakan sasaran atau pokok yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, mari kita bedah satu persatu mengenai subjek dan objek pajak. Dimulai dari subjek pajak terlebih dahulu. Let's go! Di Indonesia sendiri, subjek pajak dibagi menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun subjek pajak dalam negeri berisikan yang pertama, orang pribadi dengan kategori bertempat tinggal di Indonesia dan orang luar negeri yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan masa pajak. Yang kedua badan, dan yang ketiga warisan yang belum terbagi. Kemudian, subjek pajak luar negeri berisikan antara lain, yang pertama, orang pribadi dengan ketentuan tidak tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Subjek pajak orang pribadi luar negeri memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Besaran tarif pajaknya mencapai 20%. Yang kedua, ada bentuk usaha tetap dengan kategori tidak berada di Indonesia namun memiliki penghasilan dari Indonesia. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai subjek pajak. Saat ini kita akan lanjut membahas mengenai objek pajak. Menurut Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, 2, dan 3, di sana dijelaskan mengenai 3 pembagian objek pajak, yaitu yang pertama adalah objek pajak non-final, yang kedua objek pajak final, dan yang ketiga non-objek pajak. Adapun yang termasuk objek pajak non-final antara lain, dan yang termasuk objek pajak final antara lain, lalu yang terakhir, non-objek pajak antara lain. Nah teman-teman, sekarang sudah paham kan bahwasannya tidak semua elemen yang ada di negara ini dikenai dan menjadi target pajak. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan. Jadi kita harus terus belajar ya agar semakin paham mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Oke?